banyak sekali kisah-kisah figur-figur Alkitab itu yang ada dalam Al-Quran. Dari Adam hingga Yesus, hingga Isa, disebutkan Isa dalam Al-Quran. Jadi, karena bagi orang Kristen, Yesus itu adalah puncak dari wahyu. Teman-teman, saya kira banyak kawan-kawan Kristiani di sini, ada Romo Dani. Romo, nanti bantu saya untuk menjelaskan persoalan yang rumit ini. Nah, dalam paham Kristen, wahyu itu puncaknya itu pada Yesus. Ya, jadi apa namanya? The fullness of revelation, Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel yang terus mendukung perkembangan Sema Channel ini lewat like, comment, subscribe, dan share. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, kali ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang cendekiawan Muslim yang mempunyai ilmu yang cukup dan patut kita mau belajar dari dia. Walaupun kadang-kadang penjelasan secara teologi itu secara pemahaman kekristenan kadang tidak sesuai, tapi beliau saya pikir cukup jujur ya dalam membicarakan teologi antara Islam dan Kristen. Dia berbicara jujur gitu ya. Perlu kita belajar dari sini untuk menambah pengetahuan atau wawasan kita sebagai orang-orang yang beriman, juga harus punya pengetahuan gitu ya. Jadi kita tidak beriman hanya dengan iman yang kosong gitu. Oke. Baik, selamat menyaksikan Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel. Tuhan Yesus memberkati kita. Selama bergaul dengan teman-teman Katolik di Notre Dame, saya menjadi lebih engage dengan tradisi Kristen, tradisi kitab suci agama Kristen, Bible, dan dari situ saya mengembangkan dengan bacaan dari banyak sarjana lain, pentingnya melampaui persoalan falsifikasi ini dengan mendialogkan kitab suci. Ya. Tentu kitab suci tidak berdialog, kitab suci tidak berbicara. Nah, seperti kata Imam Ali, sebenarnya manusia yang berbicara melalui kitab suci gitu. Jadi ketika saya mengajukan solusi dialog kitab suci, itu berarti kita yang mencoba membaca Al-Quran secara dialektis dengan Bible misalnya. Bisa jadi membaca Bible itu membantu kita memahami Al-Quran, dan demikian sebaliknya, membaca Al-Quran bisa jadi membantu kita memahami Bible, paling tidak memperkaya pemahaman kita terhadap kedua kitab suci ini. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman yang akan kita diskusikan pada malam ini. Kita mulai dari yang pertama, tentang konteks historis, betapa rumitnya persoalan kitab suci ini. Ini mengingatkan saya beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 tahun yang lalu, itu ada kawan di Indonesia yang mengirimkan foto baliho besar sekali. Itu bertuliskan, benarkah Bible telah dipalsukan, seperti itu. Saya kira itu judul besar, baliho yang besar sekali dikirim fotonya ke saya. Kalau tidak keliru itu adalah bentuk mungkin pengajian ya, dan akan disampaikan oleh Bapak Haji Yudi Mulyana atau siapa yang di bawahnya disebutkan pakar teologi gitu. Nah, ketika saya menerima foto baliho itu sebenarnya tidak mengagetkan bagi saya. Karena tuduhan bahwa Alkitab telah mengalami distorsi, telah mengalami falsifikasi, itu memang sangat luas dipahami oleh umat Islam, baik yang progresif ataupun yang konservatif. Ya. Ada salah satu buku ditulis oleh kawan di Inggris namanya Kate Zabiri, seorang perempuan. Itu berjudul Muslim and Christians Face to Face. Nanti kalau teman-teman ada waktu, itu buku yang sangat bagus yang mendiskusikan pandangan sarjana-sarjana Muslim abad 20 yang menulis dalam bahasa Inggris tentang Kristen dan secara khusus tentang Alkitab. Jadi kata Zabid al-Zabiri, kesimpulannya adalah
bahwa tuduhan Alkitab telah mengalami falsifikasi, kata dia, itu virtually unchanged. Itu tetap kuat dari dulu hingga sekarang. Nah, saya katakan dari dulu, karena dari awal perjumpaan Muslim dan Kristen, tuduhan bahwa Bible telah mengalami falsifikasi gitu, telah tidak otentik, itu berkembang sangat luas. Ya, kalau Anda baca kitabnya Abdul Jabbar, misalnya Al-Qadhi Abdul Jabbar, yang berjudul Tasbit Dalail An-Nubuwah, ya, menegakkan atau menegaskan kenabian Nabi Muhammad, ya. Itu ada salah satu bab besar dalam buku itu yang khusus mengkaji tentang Kristen, tentang sejarah Kristen. Bagian yang apa ya, menyita banyak perhatian Al-Qadhi Abdul Jabbar adalah tentang sejarah Alkitab. Ya, yang menurut dia Gospel atau Injil itu sebenarnya ditulis untuk mengikuti keinginan orang-orang Romawi gitu. Sementara Al-Injil yang asli itu dibawa kabur. Ya. Jadi banyak sekali rumor tentang sejarah Injil yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengesankan bahwa kitab suci yang ada sekarang itu sudah tidak otentik gitu. Dan teman-teman juga perlu tahu, tuduhan bahwa kitab suci tidak otentik itu bukan monopoli orang Islam. Ya, orang Kristen juga menganggap Al-Quran bukan kitab yang otentik. Ya. Bahkan secara teoritis minimal, orang Kristen itu menghadapi persoalan lebih rumit dibanding orang Islam. Lebih rumit, ya. Orang Islam itu bisa mengakui otentisitas kitab suci karena Al-Quran secara tegas mengatakan bahwa Alkitab itu bersumber dari Tuhan. Ya. Jadi umat Islam itu lebih mudah dibanding orang Kristen. Nah, orang Kristen mengalami kesulitan untuk menganggap Al-Quran itu sebagai kitab otentik. Ya. Alasannya sangat mudah, karena bagi orang Kristen, Yesus itu adalah puncak dari wahyu. Ya. Teman-teman, saya kira banyak kawan-kawan Kristiani di sini, ada Romo Dani. Romo, nanti bantu saya untuk menjelaskan persoalan yang rumit ini. Nah, dalam paham Kristen, wahyu itu puncaknya itu pada Yesus. Ya, jadi apa namanya, the fullness of revelation, jadi keutuhan revelation, wahyu yang utuh itu adalah bahwa Tuhan menampakkan dirinya menjadi Yesus gitu. Jadi konsep revelation, wahyu dalam Kristen itu God revealing himself atau God disclosing himself. Jadi karena itu dalam Kristen dikenal konsep inkarnasi, itu kunci dalam tradisi Kristen. Jadi kalam atau firman Allah itu menjadi badan Yesus, menjadi Yesus. Jadi the word become the flesh, the body of Jesus. Maka dikenal konsep inkarnasi. Jadi kalau Yesus itu merupakan wahyu yang sempurna, maka kemudian tidak ada wahyu setelah Yesus. Ya, berbeda dengan Islam. Kalau dalam Islam, Tuhan itu tidak menampakkan dirinya, tetapi menampakkan kehendaknya. Dan kehendak Tuhan itu bisa dilihat dalam teks Al-Quran. Maka dalam Islam itu tidak dikenal istilah inkarnasi, tetapi istilah inliberasi. Ya, inliberasi artinya the word become the text, become the book. Ya, jadi the word firman menjadi teks atau menjadi buku, menjadi Quran. Nah, jadi karena perbedaan konseptual menyangkut wahyu, karena itu dalam Kristen sulit untuk menganggap Al-Quran itu sebagai kitab suci. Karena tidak ada wahyu setelah Yesus. Minimal wahyu yang formal. Itu tidak ada wahyu setelah Yesus. Karena itu orang Kristen mengalami kesulitan dalam melihat Al-Quran. Dan itu kita bisa lihat dalam pertemuan-pertemuan awal antara Kristen dan Muslim. Ya, bisa Anda lihat misalnya ada risalah atau surat yang ditulis oleh Al-Kindi menjawab surat yang dikirim oleh teman muslimnya namanya Al-Hashimi. Di situ disebutkan bahwa Al-Quran itu memang bukan kitab yang berasal dari Tuhan. Ya, karena sulit bagi orang Kristen untuk menganggap Quran itu sebagai kalam ilahi, karena tidak ada kalam ilahi, tidak ada wahyu setelah Yesus. Jadi teman-teman, maksud saya adalah
apa namanya, dari sejak awal soal falsifikasi kitab suci ini memang masalah yang rumit, dan ini berlanjut hingga sekarang. Jadi betapa pentingnya, saya ingin mengesankan betapa pentingnya tema yang perlu kita diskusikan, karena ini tema perennial, ini tema yang apa ya, yang tidak pernah selesai didiskusikan dan selalu menghambat pertemuan pertemuan Islam dan Kristen atau Kristen dan Islam. Jadi kalau teman-teman, kalau saya menyebut Islam dan Kristen tidak berarti ada superioritas satu di antara yang lain, atau saya menyebut Kristen kemudian Islam, itu normal saja. Jadi saya bisa menyebut Kristen dan Islam atau Islam dan Kristen, tidak ada maksud apa-apa di balik penyebutan mana yang lebih dahulu, maksud saya. Nah, jadi persoalan berikutnya adalah bagaimana kita mengatasi ya, persoalan yang sudah berlangsung berabad-abad ini. Saya ingin mengajukan itu tadi yang sudah saya jelaskan secara sepintas, yaitu menjadikan kitab suci itu berdialog, itu sebagai solusinya. Tapi sebelum mendiskusikan solusinya, saya kira kita perlu pertama melihat dari mana sebenarnya persoalan falsifikasi ini bermula. Nah, pandangan Al-Quran terhadap Bible itu sebenarnya sangat rumit, ya, sangat rumit. Jadi ketika kita menganggap bahwa Al-Quran menganggap kitab suci agama lain telah mengalami tahrif, ya, itu istilah yang sangat dikenal, atau falsifikasi, itu sebenarnya sangat menyederhanakan masalah. Nah, saya ingin nanti diskusikan bahwa pendekatan tradisional tentang tahrif ini menjadi sangat terbatas, karena sebenarnya pandangan Quran itu lebih kompleks dibanding yang kita duga gitu. Kita menduga bahwa Quran sudah menganggap bahwa Alkitab itu tidak otentik, titik gitu. Padahal lebih rumit dari itu. Al-Quran itu seperti Anda lihat dalam bahan yang saya tulis itu, saya sampai menulis 2 halaman bahan untuk diskusi pada malam ini, saking semangatnya. Ya. Saya kira teman-teman perlu rileks ya. Saya juga mencoba untuk rileks karena saya juga baru sarapan. Ini memang tema berat, tapi kita rileks saja. Ini betul-betul tema yang berat ya. Dan saya kira tidak cukup sebenarnya satu pertemuan. Sama sekali tidak cukup. Kita minimal perlu 2 pertemuan sebenarnya untuk membicarakan secara lebih adil terhadap tema yang sangat kompleks ini. Begini, kenapa pandangan Al-Quran itu kompleks? Karena Al-Quran itu memang sangat engage, sangat banyak merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kadang-kadang Al-Quran itu menyebut kitab-kitab dahulu dengan menyebut nama. Ya, jadi ada kitab Taurat misalnya, itu disebut sebanyak 18 kali, kemudian Injil, the Gospel, atau Injil dalam bahasa Indonesia juga, itu disebut 12 kali. Ada Zabur, disebut dengan singular dan juga disebut secara plural jamak. Ada Zubur, juga disebut dalam Al-Quran. Quran juga menyebut kata yang generik seperti kitab. Jadi kitab atau scripture, kitab suci, juga disebut dalam Al-Quran. Juga ada suhuf atau scroll, itu juga disebut dalam Al-Quran. Kata kalim, menyangkut kitab-kitab sebelumnya, disebutkan sebagai firman Tuhan, itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan ketika Al-Quran menyebut kata-kata tersebut, ya, menyebut kata Taurat, kata Injil, kata Zabur atau Mazmur, kata firman, ya, terkait dengan kitab-kitab para nabi sebelumnya, itu intonasinya itu sangat netral. Ya, tidak ada tidak ada kesan bahwa Al-Quran itu mempersoalkan. Jadi sifatnya netral. Nah, Quran itu menjadi negatif ketika terkait dengan bagaimana kitab-kitab tersebut diperlakukan oleh umatnya. Maka kemudian Anda temukan istilah tahrif, ya, yuharrifunal kalimah. Dalam surah Al-Maidah disebutkan 2 sekali, ya, kata yuharrifuna, mereka itu maksudnya ahlul kitab, ya. Mereka telah mendistorsi kalimat-kalimat Tuhan.
Ya, ya tergantung. Maksudnya kata kata tahrif, yuharifun itu kompleks sekali. Para sarjana itu berbeda pandangan. Apa maksud yuharifunal kalimah? Ya, itu sangat kompleks sekali. Kita perlu satu semester hanya untuk membicarakan kata tahrif sebenarnya. Tetapi dalam Quran juga, nah begini, sebelum saya menyebut istilah-istilah lain tentang falsifikasi kitab suci ini, satu hal yang sebenarnya masih puzzle di saya itu adalah ketika Al-Quran membandingkan sikap Kristen dan Yahudi. Ini menarik sekali. Ini saya masih teka-teki di saya, dan saya tidak punya jawabannya. Ini pertanyaan yang mungkin teman-teman bisa membantu saya mencarikan jawaban dari teka-teki yang diberikan Al-Quran. Yaitu ketika bagaimana Al-Quran membandingkan surat Al-Ma'idah ayat 13 dan 14. Nanti teman-teman bisa lihat di Quran ya. Maka sangat baik ya kalau teman-teman ada Quran bersama gitu. Jadi bisa dilihat Al-Quran Al-Maidah surat yang kelima ayat 13 itu khusus ditujukan kepada orang-orang Yahudi gitu. Dan bahasa Al-Quran itu keras sekali. Wabinakzihim, dan karena mereka itu melanggar atau ya breaking the covenant gitu, melanggar covenant, perjanjian, kontrak itu, maka kami melaknat mereka, ya, gitu. Dan mereka itu yuharrifunal kalimah, mendistorsi kitab suci. Terima kasih Mas Leonard. Ya, itu dia ayatnya. Kemudian disebutkan dan kami jadikan hati mereka itu keras. Jadi ketika berbicara tentang Yahudi, bagaimana orang-orang Yahudi itu mendistorsi kitab suci, Al-Quran itu sangat-sangat keras, ya, menggunakan kata menggunakan kata hujatan, ya, la'anahumullah. Jadi Tuhan itu melaknat mereka. Jadi kata-kata laknat itu digunakan oleh Al-Quran. Ya. Tetapi ketika berbicara tentang Kristen, ayat berikutnya itu ayat 14 dari surat yang sama, itu juga juga berbicara tentang Kristen. Orang Kristen itu tidak dituduh mendistorsi. Jadi semua kata yuharrifunal kalimah dalam Al-Quran yang muncul 4 kali. Jadi kata yuharrifun itu hanya muncul 4 kali dalam Al-Quran. Itu semua tertuju kepada orang-orang Yahudi. Menarik sekali. Orang Kristen itu dalam Quran tidak dituju yuharifuna, tetapi orang Kristen itu dituduh melupakan bagian yang mereka diingatkan. Jadi melupakan sebagian yang mereka diingatkan. Ya, itu tuduhan terhadap orang-orang Kristen, dan tidak ada kata-kata laknat digunakan. Ini masih puzzle untuk saya, ya. Saya masih ada teka-teki. Kenapa Quran ini sepertinya bersikap favorit, ada unsur favoritisme terhadap orang-orang Kristen, ya. Ketika bukan hanya soal tahrif, dalam soal-soal lain, ya, kalau Anda membaca surat Al-Maidah ayat 82, itu disebutkan orang yang paling banyak, yang paling membenci orang-orang beriman, maksudnya orang-orang Islam, itu adalah al-Yahud walladzina asyraku, orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Kemudian disebutkan walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu, dan kalian akan menemukan orang-orang yang paling cinta, itu mawaddatan, orang-orang yang paling kasih terhadap orang-orang Islam, alladzina qalu inna nasara, mereka adalah orang-orang yang mengatakan kami ini orang-orang Nasrani. Itu luar biasa. Jadi menurut saya ada semacam favoritisme terhadap orang-orang Kristen dalam Al-Quran. Itu saya masih puzzle ya. Mungkin teman-teman bisa membantu saya menjelaskan kenapa ada favoritisme dalam Al-Quran terhadap orang-orang Kristen. Tapi menurut saya adalah kita kembali ke judul. Kita kembali ke laptop kata ini. Nah, saya sebenarnya ingin bercanda supaya tidak terlalu tegang. Dalam Al-Quran tuh banyak sekali tuduhan. Selain kata tahrif, ada kata tabdil, ada tabdil itu mengganti, ada kata yakhfuna, menutupi, menyembunyikan. Tetapi juga ada tuduhan bahwa ahlul kitab itu yaktubuna biaidihim gitu, mereka menulis dengan tangan mereka, wa yaquluna hadza min indillah, ya.
Mereka menulis dengan tangan mereka, kemudian mengatakan, oh ini dari Tuhan gitu. Jadi Al-Quran itu menuduh orang-orang Ahlul Kitab telah memalsukan kitab suci gitu, menulis dengan tangannya kemudian mengatakan oh enggak ini dari Tuhan. Jadi apa ya? Sebenarnya sulit apa yang menjadi fokus dari tuduhan distorsi dalam apa namanya dalam Al-Qur'an. Nah, saya sudah menyebutkan bagian yang netral, kemudian bagian yang mengandung tuduhan. Ada bagian yang ketiga yang menjadi lebih rumit, bahwa Al-Quran itu um, apa menjadikan dirinya sebagai kitab yang mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya. Jadi menggunakan kata musaddiqan lima baina yadaihi. Jadi Al-Quran itu mengafirmasi, ya, menegaskan kebenaran kitab-kitab sebelumnya. Kalau Anda baca surat Al-Maidah lagi-lagi, ini ayat ayat yang sangat saya suka. Ayat Al-Maidah 48. Teman-teman kalau ada kitab ada Al-Qur'an itu luar biasa. Ayat Al-Maidah 48 itu luar biasa. Saya bahkan saking ininya ya, saking saya tidak ingin menggunakan kata-kata yang takut dijadikan status Facebook ini. Karena lagi sensitif sekarang. Apapun yang saya katakan, satu kata itu menjadi status Facebook berjilid-jilid. Jadi saya harus lebih hati-hati menggunakan kata. Jadi ayat 48 itu apa ya? Saya sangat impress ya. Sehingga saya menulis satu artikel khusus ayat 48. Itu saya menulis artikel yang saya terbitkan dulu ketika saya mahasiswa. Itu hanya menganalisis Al-Maidah ayat 48 itu. Itu disebutkan musaddiqan. Jadi Al-Quran itu menjadi musaddiq, menjadi pembenar. Nah, itu menarik sekali. Al-Quran itu menjadi pembenar terhadap kitab-kitab yang ada sebelumnya. Nah, itu luar biasa ya. Kemudian Anda kalau melihat bagaimana Al-Quran menyebut kata Taurat, kata Injil, kemudian dikatakan misalnya kalau Anda lihat di bahan yang saya kirim itu, misalnya ayat Al-Maidah 48 ya. Al-Maidah 44 itu ketika menyebutkan Taurat, kemudian disebutkan hudan wa nur. Ya, di dalam Taurat itu ada hidayah dan ada cahaya. Kemudian ketika menyebut tentang Injil, menggunakan kata sama hudan wa nur, kemudian ditambah hudan wa mau'izah gitu, mengandung hidayah dan nasihat-nasihat mau'izah gitu. Kemudian disebutkan fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum-hukum Allah. Itu artinya apa? Intonasinya itu sangat positif gitu maksud saya. Ya, intonasi Al-Qur'an ketika menyebut kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil itu intonasinya positif sekali. Di dalamnya ada cahaya, ada hidayah, ada nasihat-nasihat, ada hukum-hukum Tuhan. Jadi tidak diragukan, intonasi Al-Quran itu positif. Minimal saya sudah menyebut ada ada tiga layer, ada tiga lapisan-lapisan pandangan Quran gitu. Ada yang netral, ada yang mengandung tuduhan falsifikasi, walaupun tuduhan itu sebenarnya sangat rumit gitu. Kemudian ada intonasi yang positif gitu. Nah, karena itu ini bagian yang ketiga, menjadi menjadi tidak memadai pandangan tradisional ketika hanya menekankan soal tahrif gitu. Nah, teman-teman, saya kira sudah mafhum semua ya, bahwa dalam pandangan tradisional ulama-ulama kita dahulu itu mengembangkan teori yang bisa kita pilih menjadi dua. Ya. Pertama adalah teori tahrifun nas. Ya. Jadi kitab suci terdahulu itu secara tekstual sudah tidak otentik. Ya, jadi teksnya sendiri itu sudah tidak otentik. Dalam bahasa Arabnya biasa dikenal dengan istilah tahrif an-nas. Jadi teksnya sendiri, nasnya sendiri sudah mengalami tahrif. Yang kedua adalah tahriful makna. Jadi maknanya itu yang sebenarnya mengalami falsifikasi. Teksnya itu otentik, ya, tetapi
telah di-misinterpretasi, gitu. Setelah dipahami secara salah oleh kaum beriman, maksudnya oleh orang-orang Yahudi dan oleh orang-orang Kristen. Itu sebenarnya apa ya, pendekatan tradisional yang kita kenal sampai sekarang, menganggap bahwa kitab suci agama terdahulu itu bisa jadi teksnya telah mengalami distorsi atau telah mengalami misinterpretasi gitu. Nah, kalau Anda melihat bagaimana pandangan Al-Quran yang saya sepintas tadi saya jelaskan itu sudah dengan sendirinya, tidak perlu berargumen terlalu rumit untuk mengatakan bahwa pandangan tradisional seperti ini itu too simplified, itu terlalu sederhana untuk melihat kompleksitas pandangan Quran, ya. Karena seperti yang saya tadi sebutkan dengan contoh-contoh itu, ada beberapa ayat-ayat yang sebenarnya netral, ada yang memang mengandung tuduhan, tapi tahrif itu hanya satu di antara sekian banyak tuduhan yang disebutkan Al-Quran terhadap bagaimana kitab suci terdahulu telah diperlakukan. Kemudian ada sejumlah ayat yang sangat-sangat positif, ya. Nah, karena itu pandangan tradisional itu sangat tidak memadai untuk melihat bagaimana sebenarnya pandangan Al-Quran terhadap kitab suci terdahulu. Walaupun kita harus akui bahwa pandangan tradisional ini sangat dominan dalam diskursus percakapan lintas agama, ya, bahwa kitab suci terdahulu itu telah mengalami distorsi, itu sangat-sangat dominan. Nah, karena itu saya ingin masuk kepada bagian keempat yang saya kira akan lebih banyak fokus di bagian ini. Bagaimana kita mengatasi? Tentu teman-teman saya juga perlu mengakui ini hanya satu pandangan saja. Anda boleh tidak setuju dan saya akan senang sekali jika kita bisa berdiskusi secara produktif nanti. Dan mungkin tidak perlu 1 jam, saya juga tidak apa-apa. Mungkin kita bisa lanjutkan kapan-kapan, kemudian lebih banyak interaksi. Nah, yang ingin saya ajukan adalah untuk mengatasi problem akut ini, ya, bahwa kitab suci terdahulu telah mengalami distorsi. Solusi yang saya ingin tawarkan adalah bagaimana kalau kita membaca Al-Quran dalam konteks yang dialektis, dalam konteks bahwa Al-Quran itu berdialog dengan kitab suci sebelumnya. Ada banyak argumen, kenapa pendekatan ini berpijak dari Al-Quran sendiri. Di samping tentu saja adalah model yang sebenarnya menyerap semangat zaman. Zaman ini adalah zaman dialog, ya, zaman di mana kita tidak bisa hidup terisolasi, ya. Kita hidup di dalam zaman yang betul-betul plural, ya. Kemanapun Anda pergi, ya, Anda akan menemukan orang yang berbeda keyakinan sekarang. Kita tidak lagi bisa hidup sendiri, terisolasi dari komunitas agama atau paham yang berbeda, gitu. Karena itu kita tidak bisa kecuali berdialog dengan pandangan atau keyakinan yang berbeda. Itu semangat zaman, ya. Nah, di samping kita perlu merefleksikan semangat zaman, tapi saya kira penekanan perlunya melihat Al-Quran berdialog dengan kitab-kitab suci sebelumnya, sebenarnya berpijak pada kandungan kitab suci Quran itu sendiri, gitu. Bahwa Al-Quran itu mengandung banyak sekali apa yang biasa disebut oleh para sarjana sebagai biblical material, atau bahan-bahan Bible, bahan-bahan Alkitab dalam Al-Quran itu banyak sekali. Bahkan ada yang mengkalkulasi lebih dari 2/3 Al-Quran itu sebenarnya bisa dicarikan biblical subtext-nya. Ini menarik sekali. Ada istilah biblical subtext, ya. Bisa kita temukan, maksudnya dari Bible atau para biblical literature atau literatur yang sudah berkembang setelah Bible. Jadi ada kawan yang menghitung, ya, katanya 2/3, lebih dari 2/3 isi Al-Quran itu sebenarnya bisa kita lacak
dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, sebelum saya lanjutkan, karena saya sebenarnya saya tidak khawatir teman-teman yang hadir pada malam ini cukup cerdas untuk menggunakan apa yang saya katakan sebagai bahan polemik ya. Jadi mohon jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan ya. Misalnya nanti akan ada orang yang mengatakan, "Wah, tuh lihat Quran mencomot dari kitab kitab saya," gitu. Please, jangan dijadikan bahan polemik apa yang saya katakan. Quran itu tidak mencomot, ya. Jadi tidak ada. Walaupun saya mengatakan banyak bahan bahan Bible dalam Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak mencomot. Ya, tidak ada kutipan dalam Al-Quran. Ya, jadi sama sekali Al-Quran itu tidak mengutip. Satu-satunya, kalau masih ingin katakan kutipan, itu hanya ada satu kata, apa namanya, satu kalimat dalam Al-Quran yang sebenarnya mengutip dari Mazmur, mengutip dari Zabur. Ya, wa katabna bi Zabur, dan kami tulis dalam Zabur, wa yarithuha min ibadiyas solehin, bahwa dunia ini diwariskan kepada orang-orang soleh. Itu adalah kutipan persis dalam Zabur. Jadi hanya satu, ya. Tidak ada kutipan Alkitab dalam Al-Quran kecuali satu fragmen kitab Zabur, hanya satu kecil saja. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri ya, bahwa banyak sekali kisah-kisah figur-figur Alkitab itu yang ada dalam Al-Quran. Dari Adam hingga Yesus, hingga Isa, disebutkan Isa dalam Al-Quran. Jadi dan karena itu banyak sarjana sebenarnya kaget. Halo? Oke, banyak sarjana kaget ketika membaca narasi tradisional yang ditulis oleh sarjana-sarjana Muslim. Mohon di ini dulu Mas ya, mute dulu, nanti boleh berdiskusi. Yang menyebut bahwa jika Al-Quran ini turun dalam iklim paganistik, kita berharap akan banyak referensi terhadap keyakinan orang-orang musyrikun katanya. Tapi ternyata tidak gitu. Karena itu dia mengekspresikan kegakitannya. Justru yang kita temukan dalam Al-Quran itu banyak sekali referensi terhadap Alkitab, dari narasi-narasi masalah hukuman yang kita sebut sebagai punishment naratif atau story tentang hukuman-hukuman umat-umat terdahulu gitu. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Karena itu sarjana-sarjana dulu abad 19, awal abad 20 itu menganggap bahwa Al-Quran itu meminjam dari Alkitab. Jadi kalau Anda baca tesisnya Abraham Geiger misalnya dari Jerman, yang menulis buku kira-kira kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, apa yang Muhammad pinjam dari tradisi Yahudi, karena dia sendiri adalah seorang Yahudi, Yahudi Reform yang sangat terkenal dan memiliki tradisi yang sangat kuat, menganggap bahwa Al-Quran itu sebenarnya tak lebih dari pinjaman dari tradisi Yahudi gitu. Tapi juga di kalangan Kristen ada yang mengatakan, oh enggak, bukan dari Kristen, Quran itu meminjam Quran itu meminjam dari Kristen. Maka misalnya di Inggris ada di George Bell misalnya, saya sebutkan di situ bukunya dalam bahan yang sudah Anda miliki, itu menulis buku yang disebut dengan The Origin of Islam and its Christian Environment. Jadi menganggap bahwa Islam itu lahir dari iklim Kristen, karena banyak narasi-narasi Kristen bukan Yahudi yang ada dalam Al-Quran gitu. Nah, saya ingin melampaui kesarjanaan klasik seperti ini yang menganggap bahwa Al-Quran itu tak lebih dari meminjam konsep-konsep, ide-ide dari kitab-kitab suci sebelumnya. Saya ingin melihat Al-Quran itu sebenarnya berdialog dengan kitab suci terdahulu. Jadi bukan borrowing, tetapi in conversation with. Jadi Al-Quran itu berbincang dengan kitab-kitab suci sebelumnya. Karena itu, hemat saya adalah kalau kita, dan ini teman-teman yang saya rasakan, jadi ini sebenarnya bagian dari pengalaman yang sangat yang pribadi ya. Kalau kita membaca Alkitab dan Bible, itu saya merasa saya bisa lebih, atau minimal pemahaman saya tentang Al-Quran itu menjadi terkayakan ya, dengan membaca literatur Bible. Itu yang saya rasakan.
Saya ingin memberikan beberapa contoh sebagai bahan diskusi bagaimana bacaan saya terhadap Alkitab itu memperkaya pemahaman saya terhadap Al-Quran. Minimal, saya menganggap bahwa beberapa hal yang para mufasir dahulu kesulitan memahami Al-Quran, kok saya merasa sebenarnya mudah gitu dipahami ketika kita mendialogkan Quran itu dengan Bible. Ya, saya beri contoh begini. Kita bisa berdiskusi tentang banyak sekali contoh ya. Misalnya contohnya begini. Oke, kita contoh yang ada dalam flyer saja, dalam apa namanya, dalam bahan yang saya sebutkan itu ya. Misalnya contoh tentang perintah Allah dalam Al-Quran kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam. Ya, jadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu kan disebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berfirman atau berkata kepada malaikat, saya akan menjadikan atau menciptakan khalifah di atas bumi gitu. Kemudian berlanjut pada beberapa ayat berikutnya kemudian disebutkan wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan kepada malaikat bersujudlah kepada Adam. Nah, para ulama terdahulu itu kesulitan memahami ayat ini gitu. Bagaimana ini kok bisa kok bisa malaikat itu disuruh bersujud kepada Adam. Itu. Bersujud itu hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah. Gitu. Nah, itu kemudian bisa dipahami kenapa iblis itu yang sebenarnya bagian dari malaikat di situ atau bagian dari jin dan atau sendiri itu sebenarnya masalah yang kompleks siapa itu iblis. Itu kan disebutkan protes kan. Nah, ulama-ulama dahulu itu kesulitan memahami protesnya iblis dan sekaligus juga perintah kepada malaikat untuk sujud. Anda kalau baca kitab-kitab tafsir, itu Anda akan menemukan bahwa para ulama kesulitan. Ya, mereka berdebat tentang ini gitu. Mereka berdebat kencang sekali. Tradisi kaum sufi tadi Mas Budi menyebut tradisi sufistik. Saya sebutkan misalnya ada Al-Hallaj ya, salah seorang sufi besar. Itu dia mengatakan, wah katanya benar itu yang dilakukan oleh iblis itu benar. Dia protes itu benar. Ya, memang makhluk itu nggak boleh bersujud kepada makhluk lain. Dia sudah benar. Bersujud itu hanya kepada Tuhan. Jadi kata Hallaj, ya apa yang dilakukan iblis itu sudah benar itu katanya. Jadi dia itu monoteis, ya, hanya mau bersujud kepada Tuhan. Gitu. Nah, Anda bisa melihat tafsir-tafsir lain. Oke. Bisa di-unmute sebentar, Mas. Saya terganggu pikiran ya kalau ini. Bisa di-unmute nggak sebentar, di-mute sebentar? Nanti Sudah, kita Prof. Oke, iya. Bisa dilanjut. Ya, terganggu sebenarnya pikiran kalau ada yang ini kemudian saya lupa apa yang ingin saya katakan argumennya. Sampai di mana tadi? Oh, oke. Kalau Anda membaca kitab-kitab para mufasir ya, misalnya Muqatil bin Sulaiman. Jadi Muqatil ini hidup pada abad kedua. Jadi salah seorang mufasir yang paling awal yang karyanya sampai kepada kita sekarang. Muqatil itu bilang begini. Katanya iblis itu dia tidak happy gitu diperintah Tuhan untuk menyembah Adam itu dia nggak happy katanya nggak senang dia. Karena itu ketika Adam itu belum dihembuskan nafas Tuhan, jadi belum hidup, masih tanah gitu. Disebutkan oleh Muqatil bin Sulaiman karena jengkelnya iblis itu dia masuk dari duburnya keluar ke mulutnya gitu. Adam dari belakang Adam sampai ke mulutnya. Jadi dia kayak kayak mencemooh gitu ya, melecehkan. Wah ini nih yang akan menjadi yang saya disuruh sujud lah, kira-kira gitu. Dan iblis katanya bilang, wah kamu dibuat dari tanah, saya ini dibuat dari api, saya lebih dahsyat dibanding kamu gitu. Mengejek
Adam yang masih berbentuk tanah ketika itu. Karena disebutkan oleh Mokotil bahwa tubuh Adam dalam bentuk tanah itu dibiarkan oleh Tuhan selama 40 tahun. Itu disebutkan oleh Mokotin bin Sulaiman. Nah, banyak mufasir lain, misalnya kalau Anda baca Zamakhsyari ya. Zamakhsyari itu salah satu mufasir yang sangat rasional. Dia menekankan pada soal doktrin karena dia susah memahami gimana mungkin gitu malaikat ya makhluk disuruh sujud pada makhluk. Jadi kata Zamakhsyari, kita perlu bedakan kata dia. Jadi sujud kepada Allah itu adalah ibadah, gitu. Sujud kepada Adam itu adalah litakrim, untuk penghormatan. Ya. Jadi itu teman-teman, betapa sulitnya para ulama terdahulu gitu ya. Itu poin saya. Jadi para ulama itu memahami gimana ini, gimana cara memahami ini, dan mereka itu berbeda pendapat, berdebat ya. Nah, menurut saya kalau kita membaca ayat perintah sujud kepada Adam dalam konteks bahwa Al-Quran berdialog dengan kitab-kitab sebelumnya, saya kok bisa lebih gampang memahaminya. Memang dalam Bible itu tidak disebutkan sama sekali ada perintah bersujud atau ada minimal dalam perjanjian lama itu tidak ada protes malaikat terhadap Tuhan ya, memang tidak ada. Tetapi dalam Talmud, misalnya kalau Anda baca Talmud Babilonia yang disebut dengan Sheridan, Anda bisa melihat bahwa sebagian malaikat itu memang mulai menganggap Adam itu punya sifat-sifat keilahian ya, karena Tuhan menciptakan Adam itu in his own image gitu ya. Nah, banyak ya literatur midrash lain, misalnya Anda bisa baca Genesis Rabbah misalnya, yang mulai ada indikasi gitu menyebut bahwa ada bisa dipahami gitu kenapa malaikat itu disuruh sujud kepada Adam, karena Tuhan itu menciptakan Adam itu sangat spesial gitu. Jadi Adam itu diciptakan dari image Tuhan sendiri gitu ya. Nah, kalau Anda membaca literatur Kristen, ya, maka sujud kepada Adam itu menjadi mudah dipahami. Karena dalam tradisi Kristen, perintah bahwa malaikat bersujud kepada Adam itu memang motif yang diulang-ulang. Dan ini bisa kita pahami karena dalam paham Kristen, Adam itu adalah prototipe dari Yesus. Ya, maka dikatakan Adam itu karena Adam itu prototipe dari Yesus, sama-sama tidak punya bapak misalnya, maka kemudian penyembahan terhadap Adam itu merupakan antisipasi dari penyembahan terhadap Yesus. Ya, jadi dalam banyak literatur Kristen, perintah kepada para malaikat untuk menyembah kepada Adam itu sebenarnya sebenarnya statement yang diulang-ulang, yang itu common sekali, umum kita temukan. Salah satu kitab yang bisa dijadikan sandaran, misalnya ada kitab yang sekarang sebenarnya ini muncul di awal dulu muncul dalam bahasa Greek, yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, namanya saya kira saya sebutkan saya sebutkan di bahan itu, namanya The Life of Adam and Eve. Itu hidupnya Adam dan Hawa. Itu dijelaskan tentang perintah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Tetapi versi yang sangat dekat dengan Al-Quran itu disebutkan dalam Cave of Treasure. Itu teks yang muncul pada abad keempat, ya, abad keempat Masehi, yang narasinya itu mirip sekali, ya, dengan apa yang ada dalam Quran. Nah, poin saya adalah, teman-teman, kalau kita membaca Al-Quran dan mendialogkan dengan tradisi sebelumnya,
Maka ini membantu minimal saya, ya, membantu saya memahami, saya tidak mengalami kesulitan, ya, tidak mengalami kesulitan. Kenapa Al-Quran itu memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam? Karena tradisi agama sebelumnya ini bukan sesuatu yang aneh gitu. Ini sudah ada dalam literatur sebelumnya. Ya. Jadi saya bisa paham kenapa para ulama itu kesulitan, ya, karena apa ya? Karena mereka memang tidak membaca Al-Quran dalam konteks dialektik dengan kitab suci sebelumnya. Karena framework yang mereka pahami adalah kitab suci sebelumnya itu sudah tidak suci gitu, sudah mengalami falsifikasi, mengalami tahrif. Itu yang saya sebutkan tadi, paham yang dominan sehingga menghalangi mereka untuk mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti pandangan itu silakan, tidak ada masalah. Saya hanya ingin menceritakan pengalaman pribadi saya yang ketika saya mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu, persoalan-persoalan yang menjadi perdebatan para ulama ternyata sebenarnya mudah dipahami, gitu mau saya. Kita bisa mendiskusikan banyak contoh yang lain, misalnya tentang Sarah, tentang Nabi Yunus, tentang Ashabul Kahfi. Tapi saya kira sudah banyak sekali tangan-tangan yang muncul, dan saya kira tidak. Saya sebenarnya masih punya waktu 5 menit, tapi saya kira kita bisa berdiskusi saja dulu, uh, dan Anda bisa mendiskusikan apapun yang Anda anggap sebagai persoalan atau komentar atau pengalaman pribadi, karena tidak tidak otomatis, ya, mendialogkan kitab suci itu berimplikasi positif dalam dialog kitab suci. Misalnya jika Anda punya pengalaman yang berbeda dengan saya, silakan. Tetapi itu yang saya pikirkan, perlunya mendialogkan Al-Quran dengan kitab suci terdahulu, karena itu membantu saya memahami Al-Quran, dan saya juga membaca Al-Quran ternyata membantu saya untuk memahami beberapa hal dari Alkitab, ya, membantu saya memperkaya bacaan saya terhadap Alkitab. Tentu saja di sini banyak kawan-kawan Kristiani yang mungkin bisa, dan saya berharap bisa membantu saya menjelaskan hal-hal yang rumit ini. Dan saya kira saya cukupkan di sini dulu, ya, dan kita bisa lanjutkan dengan berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, itulah ceramah atau penjelasan seorang cendekiawan muslim yang berani mengungkapkan kebenaran-kebenaran dan fakta-fakta, ya. Semoga kita yang menyaksikan itu dapat dibukakan wawasan untuk memahami dan juga mengerti, ya, dan kita semakin dikuatkan bahwa bukti-bukti menyatakan hal itu, ya. Jadi ada bukti sejarah, ada yang menguatkan iman percaya kita. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Sema Channel, seperti biasa saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa program kita untuk membaca 3 pasal, ya. Kita sudah sampai di ayat yang ke-9-nya, Kejadian pasal 9. Sekarang kita akan lanjut pasal 10, 11, 12 dan 13. 10, 11, 12, ya. Kejadian pasal 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak laki-laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesak, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet.
masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raima dan Sabteka. Anak-anak Rema inilah Seba dan Dedan. Kus memperanakan Nimrod, dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-10, mula-mula kerajaan terdiri dari Babel, Erek dan Akkad, semuanya di tanah Siniar. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Kalah dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakan seorang Ludim, orang Anamim, orang Lehabim, orang Naftuhim, orang Patrusim, orang Kasluhim dan orang Kaftorim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakan Sidom, anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori dan orang Girgasi. Orang Hiwi, orang Ariki, orang Sini, orang Arwadi, orang Samari dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Ayat yang 19, daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gemora, Atma dan Seboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpakat, Lut dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Getar dan Mas. Arpakat memperanakan Selah dan Selah memperanakan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, namanya seorang ialah Pelek, sebab dalam saman bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakan Almodot, Selef, Haser, Mawet dan Yerah, Hadrom, Usal dan Dikla, Obal, Bimael dan Sheba, Ofir, Alwila dan Yabab. Itulah sebuah keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Siniar, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga mereka rencanakan, tidak
ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Keturunan Sem. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpakad 2 tahun setelah air bah itu. Sem masih hidup 500 tahun setelah ia memperanakan Arpakad, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Arpakad hidup 35 tahun, ia memperanakan Selah. Arpakad masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Selah, dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Setelah Selah hidup 30 tahun, ia memperanakan Eber. Selah masih hidup 403 tahun setelah ia memperanakan Eber, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Pelek. Eber masih hidup 430 tahun setelah ia memperanakan Pelek, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Pelek hidup 30 tahun, ia memperanakan Rehu. Pelek masih hidup 209 tahun setelah ia memperanakan Rehu, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Rehu hidup 32 tahun, ia memperanakan Seruk. Rehu masih hidup 207 tahun setelah ia memperanakan Seruk, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Seruk hidup 30 tahun, ia memperanakan Nahor. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Daftar keturunan Terah. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abraham, Nahor, dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot ketika Terah ayahnya masih hidup. Matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur Kasdim. Abraham dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abraham ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka. Anak Haran ayah Milka dan Iska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abraham anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menentunya istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampai mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun, lalu ia mati di Haran. Ayat pasal yang ke-12, Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya
didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemah dengan kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh dia berjalan ke tanah Negeb. Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-muji di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak-budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tapi Tuhan menimpahkan tulah dan yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istana karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apa yang kau perbuat terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Baik Bapak Ibu, sahabat-sahabat sama channel, sekian dulu pembacaan kita kali ini. Jadi kita membaca 3 pasal ya. Dari pasal 10 kita baca tentang daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Setelah di ayat yang ke-9 mereka selamat dari air bahaya. Kemudian dari mereka ini, dari Sem, Ham, dan Yafet, yang mulai keturunan hingga terbagi. Kemudian masuk ke Menara Babel. Di sini diceritakan pada waktu itu manusia mempunyai satu bahasa dan logatnya, dan mereka membuat suatu menara di tanah Sinir ya. Akhirnya Tuhan tidak menginginkan itu dan Tuhan mengacaukan itu semua. Akhirnya Tuhan memberikan banyak bahasa kepada manusia pada waktu itu melalui perpecahan di tanah Sinir itu. Kemudian kita masuk di ayat yang ke-12. Di sini berbicara tentang panggilan Allah kepada Abraham dan janji bahwa dia akan memberikan tanah Kanaan bagi keturunannya ya. Ya, semoga kita yang baca dapat mengerti cerita demi sesuai dengan apa perikop-perikop yang ada ya. Oke, selamat membaca terus. Kita akan melanjutkan ke pasal-pasal berikutnya setiap pagi ya. Seperti biasa kita akan membaca 3 pasal. Semoga Bapak Ibu sahabat-sahabat sama channel yang mengikuti kita belajar bersama-sama dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Nanti untuk merenungkan masing-masing merenungkan secara pribadi ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.